Tim, kembali lagi di Depdagri, Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri bareng gue Vaniko, dan hari ini kita akan membahas update dari Piala Asia yang akhirnya Qatar menjadi tuan rumah. Dan hari ini di Depdagri gue ditemenin sama Mas Gita dan orang lapangan Vino. Semangat ya, sehat selalu guys. Oke. Alhamdulillah ya. Jadi yang jelas Qatar akhirnya terpilih menjadi tuan rumah, menyingkirkan Indonesia dan Korsel ya. Jadi ya peserta yang nggak ikut Piala Dunia merasakan ya atmosfer Qatar itu. Nah, tapi penunjukan Qatar ini seperti apa nih guys? Benar nggak sih? Tepat nggak sih? Ya benar. Benar ya? Sudah siap ya? Dalam waktu sesingkat-singkatnya nih. Ya kan mau Piala Dunia, kok lu masih nanya siapa apa enggak? Lu kenapa masih nanya siapa apa enggak? Udah Piala Dunia. Waktunya mepet. Enggak mepet. Menjelang Piala Dunia. Oh, Penyelenggaraan ini menjelang sebelum Piala Dunia atau setelah nanti Piala Dunia? ya setelah dong, Nico. Kan semula ini, jadi gue udah tahu Qatar bakal jadi tuan rumah itu ketika gue mulai ngobrol sama teman-teman gue yang jadi jurnalis bola di Timur Tengah, bahwa dia udah kasih bocoran Qatar kemungkinan akan menang untuk jadi tuan rumah Piala Asia. Itu teman-teman wartawan ya? Tahu teman wartawan gue di Timur Tengah yang cover up bola di Timur Tengah. Tepatnya di Dubai. Gue udah tahu dari beberapa minggu yang lalu. Terus ditambah lagi teman gue yang di Malaysia. Malaysia itu kan pusatnya AFC kan. Di Malaysia juga ngasih tahu bahwa Qatar akan jadi tuan rumah beberapa jam sebelum di-announce secara resmi oleh AFC bahwa Qatar jadi tuan rumah. Dipilihnya Qatar itu ada kemungkinan bahwa Piala Asia nanti akan diundur sampai ke musim dingin. Iya, sama. Entah itu Desember 2023 atau Januari 2024 gitu kan. Karena menghindari panasnya cuaca di Qatar ketika musim panas. Yang semula itu kan akan dihelatnya di pertengahan tahun 2023. Tapi karena Qatar yang terpilih, kemudian harus digeser jadi musim dingin 2023 antara Desember 2023 atau Januari 2024. Ya dipilihnya Qatar kan sebenarnya itu negara ini terakhir itu kan 2011 ya? Ya, 2011. Udah lama ini. 1988 juga, 2011 juga. 2011 juga jadi tuan rumah. Terus koreksi ya kalau gue salah. Piala Asia terakhir di Timur Tengah itu kan di UAE 2019, dan itu mainnya juga musim dingin kan? Ya, Qatar juaranya itu. Qatar juaranya dan itu mainnya musim dingin. Jadi kemungkinan besar nih akan main di Desember atau Januari. Ya pokoknya musim dingin lah tahun depan. Yang jelas nggak bakal di musim panas. Gerah kebayang sih Mas kita ya. Gue juga ngelihatnya adalah gini. Oke, dari sisi infrastruktur mungkin Indonesia, Korea dan Qatar sama-sama siap. Indonesia kan punya 6 stadion yang dipakai buat Piala Dunia Under-20. Itu juga bisa dipakai untuk Piala Asia. Tapi kan persiapan sebuah kejuaraan seperti Piala Asia, Piala Dunia itu kan perlu waktu sebulan, mundur 2 bulan sebelumnya lah. Pada saat masih dipakai untuk Piala Dunia. Berarti ada FIFA yang in charge di sana. AFC kan nggak bisa masuk. Sedangkan Piala Dunia sendiri kan baru kelar di tanggal 11 Juni. Itu akan dimulai, tadinya awalnya kan 16 Juni. Jadi dalam hal ini mungkin ya Indonesia dianggap ya mepet bener gitu loh. Ya pilihannya tinggal pada mungkin Qatar dan Korea. Mungkin yang paling memungkinkan adalah Qatar ini masalah dengan cuaca ya. Cuaca di sana bulan Juni Juli itu dari 29 sampai 41 derajat. Ya, tidak memungkinkan. Walaupun mereka bilang stadion mereka ada pendingin. Tapi pendingin di ruangan terbuka kan nggak jalan juga biasanya. Nah, itu mau nggak mau mungkin akan dimainkan di bulan November atau di Januari di 2024 gitu. Tapi timnas juga kemarin main di Kuwait emang mengakui bahwa ketika main di Timur Tengah keadaan kayak gitu, bahkan waktu itu mainnya juga udah malam ya, panas. Tetap panas. Ya walaupun ada teknologi pendingin itu ya. Ya, lu mau melawan kodrat Allah. Kodrat alam ya. Dikasih panas, alam panas jangan dilawan. Dan dia nggak sumuk juga kan, humidity-nya juga kecil. Kan? Humidity kecil itu kan yang bikin tambah kering. Iya, betul. Tapi penunjukan Qatar ini ada kaitannya dengan tragedi Kanjuruhan nggak sih sebenarnya? Enggak. Itu sama sekali. Sejauh info yang gua dapat bahwa pengumuman yang di-announce oleh AFC itu tidak menyinggung sama sekali tentang tragedi Kanjuruhan gitu kan. Jadi memang pure bahwa AFC memilih Qatar sejauh ini ya yang gue dapat, karena memang nggak ada menyebut Indonesia pun kayaknya nggak ada menyebut, apalagi menyebut itu. Jadi udah langsung dia sebut Qatar
ya analisa gua, ya Qatar dipilih ya karena paling siap. Oke, orang bilang kita tuan rumah Piala Dunia U20, tapi Qatar tuan rumah Piala Dunia yang sebenarnya. Udah bagi-bagi istilahnya gitu dan ya. juga mereka punya 5 kota dengan ada 8 stadion di sana yang sangat memungkinkan. Terus jarak yang berdekatan ya, artinya lebih memudahkan pergerakan dari panitia, pemain maupun segala macam yang terlibat di sana itu. Dan juga ini, kalau kita punya 6 stadion yang single seater untuk Piala Dunia, kita kan harus punya 6 stadion lagi di waktu yang mepet untuk Piala Asia. Itu yang pasti akan sangat sulit. Itu pasti AFC melihatnya seperti itu. Atau AFC memang ingin Indonesia fokus di Piala Dunia aja kali gitu ya. Bisa juga jadi, tapi artinya kalau masalah kanjuruhan, ya kalau kanjuruhan itu dipermasalahkan, Piala Dunia mungkin nggak di sini juga ujung-ujungnya, tapi kan tetap di sini, tetap digelar. Kalau Indonesia misalnya yang dapat itu kan tetap diagendakan sesuai schedule itu di musim panas. Artinya kalau misalnya tuan rumahnya Indonesia untuk Piala Asia, bisa dipastikan itu kepanpelan kita tuh sangat sibuk banget, sangat 2 turnamen besar. Betul, sangat 2 turnamen besar ada di sini. Jadi memang dari awal munculnya Qatar sebagai kandidat pengganti Cina bareng Indonesia, Australia sama Korea, gue sih udah condong bahwa yang menang ini bukan Indonesia karena dengan adanya Piala Dunia U20 ini pasti fokusnya kesana, akan kesana dulu gitu. Jadi gue belum secara kepanpelan mungkin AFC masih perlu diuji dulu Indonesia. Tapi kalau Qatar yang udah levelnya dunia terus nge-handle level Asia, apalagi beberapa ya 2011 juga dia udah pernah nge-handle Piala Asia, rasanya sih itu jadi jadi unggulnya Qatar di sini. Dan dalam 2 tahun belakangan ini kan mereka secara reguler bikin itu Piala Dunia antar klub tahunan. Ada di situ juga. Jadi mereka udah terbiasa, dianggap sudah terbiasa. Jadi experience juga ya, berpengalaman. Itu juga kemarin bubble-nya ACL di situ juga ya. ACL di sana ya. Nah, ini berbicara tentang Piala Dunia U20, bagaimana sih persiapan timnas Indonesia dari kabar lapangan gimana, Vin? Jadi kemarin baru jalan di Eropa. Kemarin baru jalan, terus baru sampai tadi gue telepon baru sampai beberapa jam, ya baru sampai hari inilah. Gue tahu lah jamnya jam berapa, tapi tadi gue telepon sama yang di rombongan, gue baru sampai kata dia. Terus dia mainnya di Antalya. Di Antalya. Antalya ini bukan kota yang asing lah buat Sintayong karena beberapa tesnya di Turki juga sempat di sana. Kita di situ ya dulu ya, Antalya. tahun yang lalu ya. Sempat di Antalya. Mungkin pakai agensi yang sama kali. Terus buat seminggu ini belum ada uji coba. Masih latihan dulu. Masih latihan dulu kabarnya. Buat seminggu ini belum ada uji coba. Terus minggu depan baru diagendakan lawan Turki U20. Turki U20. Yang dilawan nanti agendanya yang gue dapat adalah selain lawan tim nasional juga pasti akan ngelawan beberapa klub gitu. Kalau di Turki. Di Turki dan di Malaga, di Spanyol. Kalau di Turki lawan siapa aja, di Malaga lawan siapa aja? Belum ada kepastian. Belum keluar. Tapi yang jelas dari sisi semuanya kan Antalya pernah jadi tempat TC kita ya beberapa tahun yang lalu. Terus mungkin juga ini kan pasti keinginan untuk siaran langsung di masyarakat Indonesia juga gede kan. Di sana mereka sudah ada partner broadcast pasti yang dulu melakukan juga. Jadi akan sangat mudah untuk menayangkan tayangan-tayangan itu oleh PSSI. Itu pasti kan biayanya semua lewat PSSI nantinya. Akan dijual ke TV-TV sini. Gitu. Pokoknya di Antalya tuh 1 bulan. Di Spanyol 1 bulan, di Malaga 1 bulan. Habis 1 bulan Sintayong balik lagi, switch lagi sebagai pelatih kepala senior. Jadi pulang dari sana, tanggung jawabnya nama U20, pulang ke sini ganti tugas lagi untuk senior karena udah langsung fokus lagi ke AFF. Makanya SEA Games kan pelatihnya udah dipastikan bukan Sintayong juga. Nah, untuk porsi latihan sendiri di Antalya ada yang lebih ketat lagi nggak sih? Atau sama? Tahu ya, baru juga sampai. Kan? Ya, belum semua pemain ya, Cahyadi nyusul. Ada yang nyusul nggak? Ya. Mungkin ya, info terakhir. Tapi mungkin mayoritas pasti udah di sana. Mayoritas udah di sana. Porsi latihan, ya nggak tahu lah. Masa ya Sintayong ngebocorin latihannya? Gimana sih? Siapa tahu kan, gue kayak kemarin di online gitu kan pas pandemi. Emang latihan di live-in? Kan kemarin waktu di pandemi kan latihannya cukup tinggi juga. Percayakan aja ya Mas Sintayong, gue percaya Mas Sintayong, buahnya udah terlihat bisa lolos ke Piala
Asia U20 ya, tim ini sedang berprogres. Mau dia kasih porsi latihan sekeras apapun sama anak U20 ini ya gue percaya aja sama dia. Siap. Nah, sambil menunggu persiapan Garuda ya menuju Piala Dunia, kita juga akan melihat bagaimana persiapan di Liga nih menuju ke sana nih. Update terakhir kapan sih Liga akan dimulai nih, Mas Gita? Update terakhir katanya dari orang-orang yang punya punya kemampuan untuk menanyakan ke federasi dan juga dari operator, katanya tanggal 25 dan 26 November. Kabarnya seperti itu. Oke, tapi kan kita masih akan ini lagi karena tadi kan Presiden Jokowi baru bertemu dengan ketua FIFA ya. Presiden FIFA itu pasti akan ada Presiden FIFA. Presiden FIFA. Ketua Infantino tadi di sana ya. Jadi di sana bersama dia. Artinya pasti akan ada perubahan atau akan ada wacana-wacana ke arah apakah akan dimulai dengan cepat atau tidak, karena ada beberapa poin ya yang diinginkan oleh FIFA terhadap Indonesia. Nah, di antaranya security stadion itu sendiri. Betul, safety security stadion. Ini 25 atau 26 November menurut lo terlalu cepat nggak nih, Vin? Atau memang harus menunggu hasil? Tadi awalnya bahkan dibilang 7 November tuh, kemudian ada kesalahpahaman. Ada orang yang menyebutkan itu. Ada yang kegocek tuh. Itu siapa sih? Esko ke LIB? Itu ada namanya itu. Ada namanya di bawah itu. Karena kan tim transformasi juga baru dibuat ya. Tim transformasi baru dibuat, terus setelah tim transformasi ini dibuat itu kan yang gue dapat infonya ada beberapa agenda yang mereka harus lakukan sampai akhirnya gongnya adalah liga itu dimulai gitu kan. Jadi kalau selama agenda ini memang ada hambatan-hambatan, ya kans buat liga ngaret lagi itu masih ada. Ya, buat jadi ini kan semula 26, buat misalnya jadi setelah 26 atau bahkan ngaret sampai Desember tuh masih ada. Dan ini juga erat kaitannya juga sebenarnya ada yang bilang juga sama G20. Ya, G20. Dan sebelum liga ini berhenti, sebelum terjadi tragedi tanggal 1 Oktober itu kan, sudah ada permintaan dari broadcast bahwa selama Piala Dunia putaran grup tidak ada liga. Kenapa? Karena itu kan bertabrakan dengan Piala Dunia, di mana jam tayangnya akan sama. Itu pasti untuk menghindari kepentingan broadcast itu sendiri. Tapi dengan keadaan sekarang, kalau 25-26 November pastinya ya ada yang harus mengalah dalam hal ini pasti. Karena kalau memang jadi 25 dan 26 November, ya harus nurut siapapun jadinya. Gitu. Sistem ada yang berubah nggak kira-kira nih? Kalau sejauh ini sih enggak ya. Tetap ya? Karena informasi yang nyampe ke klub kan tetap tuh. Tadi gue teleponan sama beberapa klub, yang informasi yang nyampe ke mereka tuh ya emang 26. Informasi mereka sampai 26. Masalah, ya gue tahu arah lu maksudnya mau jadi bubble atau gimana gitu. Atau tanpa penonton. Tanpa penonton atau sebagainya. Sejauh ini sih belum ada arahan akan ke sana ya. Paling kuota penonton, ada yang bilang kuota penonton dikurangi atau gimana gitu kan. Itu juga sempat jadi wacana. Tapi klub sejauh ini hanya menerima bahwa liga ini akan jalan pada tanggal 26 November dan ya gue lihat juga mungkin ada potensi untuk sedikit ngaret gitu kan di atas 26 November, tapi semoga tepat waktu. Contohnya misalnya kayak Persib Bandung deh gitu. Persib Bandung tuh udah ngeliburin timnya ini dan agendanya itu pemainnya balik lagi nanti tanggal 31 berarti Oktober. Berarti tim Persib Bandung sudah berasumsi bahwa liga akan jalan 26 November. Jadi planning dia ngumpulin pemain nanti tanggal 31 Oktober. Berarti ada persiapan kira-kira hampir 3 minggu satu bulan ya untuk menuju ke kick off Liga 1 26 November. Nah, tapi ini kabar terakhir dari tim gabungan independen pencari fakta TGIPF ya, ini mengatakan bahwa sebelum dimulai liganya bahwa PSSI harus menggelar KLB, Kongres Luar Biasa. Nah, ini menurut kalian bagaimana dengan rekomendasi dari TGIPF untuk menggelar namanya KLB? Kalau gue bilang sih TGIPF boleh karena itu rekomendasi hak siapapun. Ngeri sedap ini. Tapi nggak tahu, nggak segampang itu kan gelar KLB, karena pasti ada yang namanya statuta PSSI, ada statuta FIFA yang harus yang bahwa yang bisa menggelar KLB itu kan kalau keinginan dari voters sendiri. Nah,
Dan repotnya lagi adalah kalau FIFA mengatakan bahwa kalau pemerintah terlalu ikut campur tangan, ya PSSI bisa mengadu ke FIFA lah segala macam itu. Kejadian lagi. Walaupun kalau gue lihat sekarang kan selaras nih pemerintah dengan PSSI. Ya, jadi mungkin ke arah situ tidak gitu loh. Pemerintah apa sama FIFA apa? Pemerintah yang ke FIFA, PSSI juga menyetujui aja gitu loh. Manut ya sekarang. Manut sekarang. Oke. Nggak seperti 2015 lah. Nah, kalau lu gimana, Vin? KLB? Ya, KLB benar kata Mas Gita, nggak semudah itu ya. TGIPF-nya kan cuma bisa ngasih rekomendasi, bukan decision maker. Ya gue berharap sih TGIPF bekerja sesuai porsinya, tulus gitu kan. Dan ya jujur sih gue udah capek ya ketika Capek kenapa, Vin? Capek dalam artian gini, kayak ketika timnas ini udah mulai berlari, tiba-tiba harus ada satu momen yang bikin sepak bola terhenti gitu. Resistance. Gue sih sangat takut kalau memang sepak bola kita tuh berhenti lagi. Ya gue cuma berharap TGIPF sejauh ini kerjanya cukup baik, bisa terus bekerja, membeberkan sejumlah fakta yang terjadi, itu kan fokus pada korban, fokus pada siapa yang menjadi tersangka. Dan di satu sisi gue juga berharap ya jangan sampai pemain-pemain kita juga yang jadi korban dengan liganya nggak jalan-jalan, itu aja sih menurut gua. Karena sepak bola ini sendiri kan nggak salah ya, dalam kejadian tragedi 1 Oktober itu sepak bolanya nggak salah. Yes. Dan kalau Sintayong bisa mengumpulkan 34 pemain under 20 karena mereka kan memang sudah terpilih ya. Sudah ada kompetisi sebelum ini. Tapi kan kalau kita bicara senior AFF itu kan hasil kompetisi biasanya kan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan 6 sampai 7 pemain yang bermain di liga luar negeri, karena sepak bola kan bukan cuma 11 juga ya, 22 malah kalau kita bicara AFF misalnya. Yes, plus 1 supporter lah ya. Tapi kalau kita update sedikit tadi hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Gianni Infantino tadi, sebenarnya intinya apa sih dari Pak Presiden? Kan sepertinya tetap fokusnya ke safety and security ya. Safety and security, tapi juga ada bagaimana keseluruhan harus juga ada perbaikan ya, termasuk ke pelaku tinggi sepak bola kita. Itu di poin 4 tuh dijelaskan seperti itu. Nah, itu kan dijabarkannya bisa macam-macam. Kalau pelaku tinggi sepak bola kita kan biasanya harus mengatakan ya harus ada pergantian lah segala macam, tapi apakah seperti itu atau enggak ya nggak tahu jadinya. Ini FIFA kan mengawasi secara langsung kan apa yang terjadi, kan transformasi juga diinginkan oleh FIFA. Berarti seperti apa nih, Vin? Transformasi kan nggak melulu harus ngebongkar ya. Iya, betul. Intinya poinnya adalah transformasi menurut gue. Apa yang dibicarakan tadi ya, teman-teman gue sampai saat ini masih nunggu tuh untuk doorstop, siapapun yang bisa di doorstop. Jadi gue belum bisa bicara banyak karena ini baru terjadi beberapa jam yang lalu. Tapi intinya tadi Gianni bilang bahwa FIFA bersama pemerintah Indonesia, bersama Anda itu bersama Indonesia. Gue agak sedikit lega bahwa gue bisa menyimpulkan kita masih jauh dari ban FIFA juga kan, karena memang FIFA juga sejauh ini bersyukurnya kooperatif sama pemerintah juga untuk ngebenahin sepak bola Indonesia gitu kan. Jadi jadi ada banyak tim ya, ada transformasi, ada TGIPF ya yang fokus lah untuk kejadian kemarin di Malang. Nah, tim transformasi ini nih sekarang yang memang menurut gue lebih punya ranah untuk memperbaiki si sepak bola ini ke depannya. Nantinya seperti apa ya? Apakah itu bisa dibongkar, dirombak setotal atau enggak? Ya, ini baru aja diomongin, jadi kita masih lihat beberapa waktu ke depan. Ada kemungkinan nggak pertemuan ini mempengaruhi jadwal jalannya liga? Kapan dimulai liga? Sebenarnya kan transformasi mungkin stadion dibenahi itu kan nggak butuh waktu singkat. Kita punya 6 stadion yang bisa single seater itu kan, kalau memang keamanan di sana. Nah, bukan cuma 6 stadion sebenarnya, di mana namanya Jabodetabek pun ada Wibawa Mukti ya. Ada Patriot yang bisa ditambahkan di situ. Papua Bangkit single seater. Papua Bangkit atau Batakan dengan menghilangkan tribun atas, karena tribun atas belum single seater kan, tinggal tidak dipakai saja tribun atas. Jadi artinya ada beberapa stadion yang bisa memenuhi kriteria seperti itu. Tapi kan persoalannya adalah bukan cuma security stadium sekarang kan. Kalau poin 4 yang mengatakan ada perbaikan di petinggi-petinggi. Nah, seperti ini kan KLB itu kan nggak gampang. Itu kan harus voters yang menentukan. Dan kalau misalnya Exco diinginkan mundur atau ketum diinginkan mundur, itu kan harus Exco yang menentukan, bukan rakyat loh.
Rakyat hanya bisa menuntut ada KLB, tapi kan penentuan KLB atau tidak itu voters, itu klub-klub itu sendiri. Jadi kalau dari suara, mungkin dari klub-klub ada keinginan untuk voters KLB. Keinginan jalan liga sih mereka. Iya, belum gini kok. Klub gua belum nanya ke petinggi klub maunya apa atau gimana ya. Yang sejauh ini gua hanya nanya ke orang dalam klub aja, bukan pemegang keputusan di dalam klub itu. Keinginan mereka sederhana sih. Mereka cuma mau nih, Bang, liga ini jalan lagi kapan? Itu aja gitu. Pasti. Karena apa ya? Iya sih. Trauma mereka ketika jangan dulu lagi pandemi yang zaman sebelumnya, bahkan ada loh pemain yang yang masih main musim ini, mereka udah ngerasain bagaimana dualisme ISL IPL, bagaimana waktu itu intervensi Bopi dan ini, terus bagaimana pandemi 3 periode di mana ketika sepak bola itu sedang jalan tiba-tiba harus terganggu, masih ada pemain yang masih merasakan masih aktif bermain seperti ini. Itu yang mereka khawatirkan. Jadi masih ada rasa kekhawatiran bahwa aduh nih liganya kalau berhenti lagi gimana gitu. Jadi keinginan ini bukan keinginan klub ya. Tadi kan lu nanya keinginan klub sih sejauh ini gua nggak tahu, tapi pemain-pemainnya yang ada di dalam klub tuh dia minta cuman keinginannya simpel, dia cuma mau liganya jalan. Kalau misalnya semua pemain dalam klub cuma mau liganya jalan, ya otomatis ya itu mungkin bisa jadi suara klub juga. Ini juga mengakibatkan grassroots jangan berhenti ya. Pemain-pemain muda yang mengikuti kompetisi atau lagi di SSB juga jangan jadi berhenti. Maksud gua pengusutan kasus di Malang dengan liga yang berhenti menurut gue bukan satu pilihan ya Mas, bukan satu pilihan kayak selagi kasus ini masih dalam investigasi liga lu berhenti, enggak. Lu bisa tetap melaksanakan investigasi ini dengan sebaik mungkin tanpa harus menumbalkan liga lu. Apa yang kata Mas Gita, yang salah ini bukan sepak bolanya. Jadi walaupun dari PEF sendiri kan bilang bahwa yang mereka rekomendasikan untuk berhenti kan Liga 1, Liga 2, Liga 3, yang lain tidak. Jadi kalau tadi lu bilang grassroots kan IPA 15 Oktober itu katanya boleh jalan, IPA Under 20 boleh jalan, dan Timnas juga boleh jalan. Tapi kan ya akarnya Timnas itu kan pertarungan di klub-klub itu sendiri juga. Setuju ya benar kata Vino juga, kalau ada tragedi ini dia diusut tuntas juga, tapi kalau bisa sih jalan, kompetisi tetap jalan ya. Nah kalau dari Mas Giti kacamatanya dengan pertemuan presiden, kemudian ada dua presiden ya, presiden Indonesia dan presiden FIFA, seperti apa nih Mas? Kalau gue sih ngelihatnya adalah presiden FIFA juga pasti menginginkan sepak bola kita jalan. Karena FIFA terlepas apapun tidak ingin sepak bola itu mati, tidak ingin industri itu mati ya sebenarnya. Setuju. Dan mereka juga pasti akan mempertanyakan kalau liga ini tidak cepat jalan, apakah bisa menggelar, apakah punya kemampuan kita menggelar Under 20 nanti. Kan nggak bisa, sama aja kayak di Qatar lah. Qatar liganya tiba-tiba berhenti karena sesuatu dan lain hal, tiba-tiba liga mereka akan mempertanyakan dong, liga aja nggak bisa mereka jalankan, bagaimana mereka mau menjalankan yang namanya sebagai panitia di Piala Dunia. Nah ini seperti yang dilakukan oleh Bali United ya. Jadi mereka sudah mulai melakukan pembenahan safety, security. Ya itu seperti apa Mas? Atau Vino? Update dari Bali United. Yang di Bali United sebenarnya nggak bisa dipungkiri itu lepas dari kejadian kemarin gitu kan, bahwa Bali United lebih aware lagi untuk memerhatikan safety and security di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Kemarin juga teman gue sempat di beberapa postingan juga kelihatan lah bahwa beberapa hari emang fokus di Gianyar buat ini, dari mulai ngecek alarm, gimana ngatur flow nanti ketika terjadi chaos gitu kan, evakuasinya kayak gimana gitu kan. Tapi sebenarnya yang gue dapat infonya bahwa nanti dari safety and security ini mereka ini mau bikin video, dan video itu mau ditayangkan sebelum pertandingan mulai, kayak macam inilah kalau lu mau terbang naik pesawat itu ada kayak banding-bandingnya safety security di dalam pesawat sebelum terbang. Nah Bali United mau kayak gitu. Jadi gue sempat nanya apakah lu melibatkan supporter setidaknya buat ngelakuin semacam GR gitu ya. GR gimana ketika terjadi chaos, jalur evakuasi apa gimana, mitigasi simulasi. Ya, mereka sih bilang belum gitu, tapi memang udah ada kepikiran ke jalan sana. Tapi sebenarnya ini bukan
bukan hal baru juga sih. Ada beberapa klub juga yang ketika memang sebelum main udah munculin beberapa video untuk jalur evakuasi ketika terjadi chaos tuh memang udah ada. Cuman momentumnya Bali United melakukan ini emang setelah kejadian kemarin, dan ini sih gua salut juga sama Bali United, tinggal gimana dia bisa ngajak supporternya buat bikin kata lu tadi semacam simulasi. Hanya evakuasi saja ataukah sistem tiketing one seat atau seperti apa? Sama halnya seperti si Stadion Kapten Iwayan Dita ini kan belum sepenuhnya single seat. Benar. Hanya tinggal sisa selatan itu utara udah tinggal selatan gitu kan. Jadi ini diupayakan akan selesai sebelum Piala Dunia U20 nanti untuk bikin single seat. Ya sejauh ini sih baru hanya itu, dan perkara single seat itu memang jadi PR juga buat Stadion Kapten Iwayan Dita ngejar itu sebelum nanti Piala Dunia. Waduh. Butuh waktu renovasi. Tribun Selatan di Iwayan Dita itu mirip dengan stadion utaranya Kanjuruhan ya. Ada semacam tempat berdiri itu di depan itu. Jadi mirip, tapi kan memang sejauh ini kan kalau gua nonton di Iwayan Dita itu ada semacam feeling secure aja. Kenapa? Karena tidak banyak yang melakukan keinginan-keinginan untuk masuk ke lapangan segala macam, itu yang juga harus dihindari aja. Yang menarik juga dari pertemuan Pak Jokowi tadi, gue baca di berita nih, nggak tahu benar atau enggak, adalah Pak Jokowi bilang bahwa akan ada teknologi tingkat tinggi untuk mengamankan supporter. Itu gue berpikirnya adalah pendataan supporter mungkin ya. Atau kayak di Bandung itu dipakein gelang setiap pertandingan. Kayak kita nonton Indonesia Open, Indonesia Master bulu tangkis. Kan selalu ada ini di mana kita keluar masuk selalu di-scan. Sehingga tahu ada berapa orang yang di dalam, ada berapa orang yang di luar. Juga kalau hal-hal seperti ini kan CCTV juga harus. Nah, itu penting. Karena dulu yang menarik kemarin waktu Pep Guardiola bilang, gue disambit sama koin. Kan langsung LOC bilang, kita akan melihat CCTV, siapapun yang terlihat di CCTV akan di-ban. Mungkin seumur hidup, mungkin untuk beberapa pertandingan. Jadi hal-hal seperti itu yang harus ini kan. Karena sekarang kan ada penolakan bahwa ini bukan salah supporter atau segala macam. Tapi kalau ada CCTV di setiap sudut, itu pasti akan sangat menolong. Ya, itu safety security lebih... Itu yang gue bilang, itu mungkin teknologi canggih seperti itu. Walaupun biaya ya. Nah, itu terkait biaya, tapi yang jelas apa yang dilakukan Bali United, bagaimana dengan klub-klub yang lain untuk mempercepat liga ini bergulir? Itu kan sebagai syarat juga kan. Kalau Bali United sudah, bagaimana dengan klub yang lain? Vin, syarat gimana? Ya, safety dan security itu sudah dilakukan untuk memperbaiki keamanan. Ya, kalau Bali United melakukan itu kan inisiatif diri sendiri, bukan karena suruhan. Klub lain belum? Kalau sekarang harus jadinya ya. Kalau sekarang harus jadinya kan. Nah, kalau klub lain itu kan sebenarnya itu dia. Tadi gue telepon sama Persib Bandung, sudah ada yang melakukan itu. Cuman kan memang nggak terlalu terpublikasi aja. Tadi gue telepon sama Budi Bram. Dia bilang kita udah ngelakuin itu, terutama ketika memang kejadian waktu Piala Presiden itu meninggal, yang Persib Bandung segala berbenah gitu kan. Artinya memang beberapa klub sudah ada yang melakukan itu, ya beberapa juga harus diakui belum gitu kan. Ya gue sih berharap yang sudah mungkin lebih dimatangin lagi gitu kan. Yang belum ya coba tiru yang udah dilakuin yang udah gitu. Karena perlu digarisbawahi bahwa security and safe and security system setiap venue itu berbeda-beda. Contoh kayak di Bandung, lu harus bikin beberapa ring untuk memfilter penonton. Gitu kan. Nanti di daerah lainnya gimana? Beda-beda karakter ya. Beda-beda karakter penontonnya. Jadi nggak akan sama gitu. Tapi ya kalau lu tanya tadi klub lain udah apa belum? Beberapa udah ada yang. Tapi belum terpublikasi. Ya bukan belum terpublikasi juga ya. Ya mungkin udah dilakuin tapi nggak masuk dep dagri aja kali gitu. Yuk bisa lo ya klub yang lain ya. Harusnya bisa yang ya. Belum juga banyak. Ya gue berharap juga yang belum bisa kayak Bali United. Jadi kan kayak alarm tuh di Dipta kan mereka ngetes lagi. Itu kan alarm kan ya amit-amit ya jangan sampai dibunyiin ya. Tapi kan seenggaknya lo harus dites gitu kan. Ada berkala ya, dites berkala kayak gitu. Harus belajar sebenarnya dari kejadian ini. Karena ini penting loh. Di Persib itu kan belajar dari kejadian Piala Presiden. Sehingga itu terjadilah yang namanya gelang segala macam. Dan keras loh mereka. Bahkan tim broadcast aja yang bukan penonton itu kalau kelihatan lepas sedikit aja langsung ditegur di situ. Ini melibatkan banyak hal ini. Tapi yang jelas ya itu Jawa Timur,
Jawa Barat, Jakarta, dan Jawa lah ya. Itu memang butuh perhatian khusus untuk safety dan security. Tapi ini menarik juga nih di Jawa Tengah. Jadi CEO-nya PSIM Yogyakarta, Bima Sinung Widakdo ini akan mengadakan laga amal antara PSS Sleman, PSIM, dan Persis Solo. Ini kan ya bagus ya sebelum liga dimulai gitu melakukan hal ini, laga amal. Menurut lo gimana nih, Vin? Ya apapun bentuk charity sih, apa yang nggak bagus sih? Namanya udah charity gitu kan, apalagi uangnya diserahin buat korban. Ya 100% gue apresiasi lah sama langkah yang dilakukan oleh tim asal Mataram ini ya, PSIM Sleman sama Persis Solo. Yang mengejutkan lagi kan bahwa 3 tim ini adalah tim dengan rivalitas yang kental gitu kan. Ya kalau ini sampai terwujud, gue sangat menantikan sih, dan mungkin gue akan hadir sih ke sana karena di luar stadion konflik yang menyeret ketiga elemen supporter di Solo, Sleman, dan Jogja ini udah banyak makan korban juga gitu kan. Jadi kejadian kemarin di Malang sangat nge-trigger bahwa ketiga elemen supporter yang ada di Jogja, Sleman, dan Solo ini buat bersatu. Dan kemarin juga mereka udah kumpul juga di Jogja ya untuk sowan, dan mungkin nanti gongnya adalah di sini bikin pertandingan charity ini antara Persis Solo, PSIM Yogyakarta sama PSS Sleman. Ini rencananya kapan ini? Belum ada update juga. Belum ada update juga. Kapan? Yang pasti sebelum liga bergulir lah. Kalau update pemain dari tim ini ada nggak sih yang akan dibeli lagi? Belum. Kalau lo tadi katanya ada. Iya kan, 17 ya. Iya kan si PSIS baru trial pemain dari Kroasia itu kan. Siapa sih? Jorvocic, DJ Jorvocic, bekas Lazio kan. Bekas Lazio, dia baru datang dan di trial 1 bulan untuk PSIS. Nah ini jadi pertanyaan kan, siapa yang akan digusur gitu kan dari PSIS kalau posisi dia midfielder. Tapi kan pemain yang punya potensi untuk dicoret itu kan Fortes yang nggak sembuh-sembuh gitu kan. Yang nggak sembuh-sembuh. Kalau gue lihat dari TMS FIFA, nih kalau gue lihat dari TMS FIFA itu pendaftaran registrasi periode kedua itu akan dibuka pada 4 November ya? 4 November karena waktu itu kalau liga tetap jalan kemarin sudah masuk week 17 ya. 4 November. Sekarang kan baru week 11 yang berhenti ya, Cuman Mas Git mau liga ngulur mau enggak, kalau di TMS sudah didaftarkan tanggal segitu ya harus tetap buka. Kecuali dari operator mengajukan untuk pertambahan jendela transfer ketiga itu. Tapi sejauh ini kan belum ada pengajuan untuk nambahin jendela transfer ketiga. Sejauh ini sih periodenya ini tadi gue lihat itu 4 November sampai Indonesia di mana? Cuma satu kah pemain itu dari Lazio? 4 November sampai 2 Desember. Sejauh ini yang boleh ikut trial ya pemain Kroasia yang di PSSI itu. Hasilnya gimana? Ya masih trial, jangan nanya ke gue belum nanya pelatihnya. Ya maksudnya lu bocoran sih oke nih pemain gitu. Belum nonton, gue nggak di Semarang gitu kan. Kita lihat nanti ya, sebetulnya nanti laga amal bisa diturunkan gitu kan sebagai trial juga. Oke, sudah ya. Jadi kita menunggu kapan liga akan bergulir, Liga 1 khususnya, dan semoga hasil pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden FIFA memberikan hasil yang positif juga buat yang lain. Dan jangan lupa sebelum liga bergulir, safety dan security itu perlu dilakukan ya sebelum liga dimulai, dan ini juga melibatkan banyak pihak untuk saling mengerti dan saling peduli, karena penting liga ini berjalan karena mengingat tahun depan Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Ini penting sekali. Selain itu juga liga-liga yang masih grassroots istilahnya itu juga harus jalan kembali ya, jangan sampai berhenti. Betul kata Vino tadi. Kalau tragedi tetap dijalankan, ya fokus, tetap dijalankan tragedi itu, ya diusut, tapi liga juga jangan berhenti ya. Oke, terima kasih. Tentunya dengan perbaikan yang harus ada. Betul, kita kawal terus ya. Betul, jangan sampai liga bergulir masih ada geganjel di hati gitu kan, nggak enak juga ya. Oke, terima kasih Jebret Tim sudah menyaksikan Debra Agri. Terima kasih Vino dan Mas Gita, sampai ketemu di Debra Agri selanjutnya. Bye-bye.